Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul penyerahan diri yang benar. Ada satu rahasia kehidupan yang harus kita pahami. Kebenaran tersebut adalah keberanian menyongsong keadaan hari esok yang tidak menentu, yang mana hal ini sangat dipengaruhi dengan penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Keberanian menyongsong keadaan hari esok yang tidak menentu, ya, dan keberanian kita itu dipengaruhi atau ditentukan oleh penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Jadi keberanian kita bukan karena kita memiliki modal sesuatu, tetapi karena kita hidup dalam penyerahan kepada Tuhan. Kita tidak dapat mengatakan kepada seseorang untuk kuat dan tabah, ya. Tabah ya Bu, kuat ya Bu, tabah ya Pak, kuat ya Pak. Kita tidak bisa berkata begitu kalau orang tersebut tidak memiliki penyerahan yang benar kepada Tuhan. Orang itu harus mengerti bagaimana hidup dalam penyerahan yang membuat ia dapat dimerdekakan dari ketakutan dan kekhawatiran. Dan banyak orang merasakan ketakutan dan kekhawatiran menghadapi hari esok. Kalaupun memiliki semacam keberanian, biasanya palsu. Maksudnya, ketika belum menghadapi pergumulan, belum menghadapi persoalan, belum menghadapi bahaya ancaman di depan mata, seseorang dapat berkata dengan mudah, "Aku percaya, aku tidak takut." Tetapi ketika berada dalam situasi bahaya dan mengancam hidupnya, baru dia tahu bahwa keyakinan dirinya tidak takut akan bahaya dan ancaman tidak cukup menopang dirinya. Takut juga biasanya. Mengapa ya? Sebab perasaan kita itu bisa sangat situasional. Kita bisa berkata, "Aku tidak takut." Tetapi ketika kita ada dalam situasi di mana kita menghadapi ancaman bahaya yang di depan mata, baru kita mengerti bahwa keyakinan atau kepercayaan tidak takut ternyata masih kurang, masih tidak cukup. Kesiapan seseorang menghadapi hari esok sangat ditentukan oleh tingkat penyerahan dirinya kepada Tuhan. Nah, kebenaran ini paralel dengan keadaan ketika seseorang di hadapan pengadilan Tuhan nanti. Orang bisa berkata, "Aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhan selamatkan aku percaya nanti masuk surga, aku percaya nanti Tuhan akan menjemput saya ketika di ujung maut." Tetapi ketika seseorang benar-benar ada di ujung maut, apalagi di hadapan pengadilan Tuhan, kepercayaan atau keyakinan yang dia miliki tidak cukup menopang dirinya, kecuali ia memiliki penyerahan yang benar kepada Tuhan. Nah, ini kita lihat apa itu penyerahan yang benar. Oleh sebab itu seseorang harus membiasakan diri merasakan apa yang dia yakini. Jangan hanya dalam pikiran, bukan sekedar yakin saja di dalam pikiran. Yang dirasakan atau dialami itu Tuhan harus membiasakan diri mengalami, merasakan apa yang diyakini. Tuhan harus dialami, bukan hanya diyakini. Orang yang sungguh-sungguh mengalami Tuhan pasti memiliki kualitas keberanian yang tinggi. Saudara, bicara soal penyerahan diri yang benar, kita harus memahaminya dengan tepat sesuai kebenaran yang ada di Alkitab. Penyerahan ini bukan hanya kesediaan kita menyerahkan persoalan hidup kita kepada Tuhan, saudara, dan mempercayai pertolongannya. Ya, jadi penyerahan diri ini bukan karena kita menyerahkan persoalan hidup kita kepada Tuhan, pergumulan hidup kita kepada Tuhan, dan mempercayai pertolongannya. Penyerahan diri sering dipahami sebagai kesediaan menyerahkan segala persoalan hidup dan segala keadaan yang bisa dialami nanti ke depan. Artinya hari esok nggak tahu tapi aku serahkan, atau karena punya persoalan ia menyerahkan persoalan itu kepada Tuhan.
Di situ orang mempercayai Tuhan akan menyertai dan menolong. Penyerahan semacam ini bukanlah penyerahan yang benar, bukanlah penyerahan yang berkualitas. Sebab untuk memiliki penyerahan hidup seperti itu ya tidak diperlukan menjadi orang Kristen. Orang non-Kristen pun juga bisa memiliki penyerahan semacam itu kepada ilah, Allah, atau dewanya. Terutama kalau di kalangan agama samawi, menyerahkannya kepada Allah yang dipercaya Maha Kasih, Maha Kuat, penuh kasih sayang. Nah, Kristen tidak boleh begitu. Ya, orang yang menyerahkan diri karena memiliki persoalan dan percaya Tuhan akan menolong, itu orang-orang oportunis yang hanya hendak memanfaatkan Tuhan. Mengerikan, saudaraku. Itu hanya orang-orang yang mau oportunis memanfaatkan Tuhan. Penyerahan yang benar adalah ketika kita memilih Tuhan dan kerajaannya. Ya, kita memilih Tuhan dan kerajaannya. Kita tidak memilih dunia ini. Dunia dengan segala kesenangannya tidak kita pandang sebagai sesuatu yang dapat membahagiakan kita. Karena kita tahu memang dunia ini akan musnah. Ya, kita memang tidak memusuhi dunia. Bukan berarti kita kalau meninggalkan percintaan dunia lalu menjauhi pergaulan dan hidup dalam lingkaran isolasi seperti orang kena COVID-19. Tapi kita harus bertekad untuk tidak hidup seperti orang-orang pada umumnya hidup. Tidak mengikuti cara hidup dan filosofi mereka. Jejak hidup orang dunia pada umumnya adalah menemukan kebahagiaan dari harta, pasangan, kedudukan, gelar akademik, fasilitas mewah, dan berbagai kesenangan lain yang memikat. Ketika seseorang menemukan kebahagiaan dari hal tersebut, ia melangkahkan kakinya di jejak hidup yang sama dengan dunia. Nah, tetapi orang yang memilih Tuhan dan kerajaannya akan menyerahkan hidupnya untuk menuruti kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kita kalau menyerah bukan karena kita memiliki persoalan, tapi karena kita mau belajar mengerti kehendaknya, hidup suci, dan melayani Tuhan. Hidup kita persembahkan untuk melayani Tuhan. Nah, banyak orang sibuk dengan perkara duniawi, tidak masuk dalam proses pendewasaan, tidak peduli dengan rencana Allah, pikirannya tertuju kepada perkara-perkara duniawi semata-mata. Tetapi saudaraku sekalian, kalau kita sungguh-sungguh mau mengarahkan diri kepada Tuhan, kita akan mengarahkan kepada perkara surgawi. Ya. Ini penting sekali kalau kita benar-benar ya saudara mau meninggalkan percintaan dunia, saudara. Ya. Jejak hidup orang percaya ini yang benar itu dipraktekkan oleh Abraham yang meninggalkan Ur Kasdim, mengembara sebagai musafir demi negeri yang Allah janjikan. Ya, walaupun sampai mati dia tidak pernah menemukan negeri itu, dari jauh dia melambai-lambai. Ya, karena negeri itu ada di langit baru, bumi baru. Abraham tidak pernah menyesal. Ia merindukan tanah air surgawi di mana Allah sendiri yang membangun kotanya. Kehidupan Abraham merupakan contoh penyerahan diri sejati, penyerahan diri yang harus kita teladani. Abraham tidak menyerahkan diri untuk meminta pertolongan atau memanfaatkan Allah, tetapi secara aktif Abraham menyerahkan diri untuk mengikuti kehendak Allah, memilih kerajaannya, ya. Dan jejak hidup Abraham adalah jejak hidup orang beriman. Tuhan memberkati saudara. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.